Banjir Kedung Ringin tuh dalam banget, Masya Allah. Nganter makanan aja sampai jalan kaki Bolo. Beji Kedung Ringin sudah langganan kepada pemerintah daerah, minta tolong dong, masa terus-terusan kayak gini. Kalau udah hujan sudah waspada di sini. Sepeda dititipin situ dan akhirnya cuma bisa jalan kaki. Ayo mas, mana kita mas, mana kita mas? Oh banjir. Masya Allah. Itu makin ke sana makin dalam ya guys. Jadi kalau makin ke utara nih makin cetek. Kalau yang di sana tuh dalam banget. Nah kalau yang ini cuman ya segini ini nih. Juga diberitahukan agar supaya pas banjir gini teman-teman hati-hati dari dan menjauhi dari sumber listrik ya, apalagi kalau tangannya basah. Karena bahaya banget teman-teman. Dokumen penting seperti ijazah lebih baik ditaruh di tempat yang tinggi ya teman-teman. Anjir, Masya Allah. Kece. Lo ulone mas. Hati-hati Duringin, banjir ulone metu kabeh. Oh. Oi. Nyak digoreng ah. Kayak gini ya. Iya Kak tahu. Sebenarnya banjir di kawasan ini adalah sudah rutin ya guys ya, sudah agenda tahunan banjir di sini nih. Jadi tapi nggak tahu kok masih gini-gini aja, apalagi di bulan Februari ya, itu kebanyakan banjir pas gede-gedenya seperti itu teman-teman. Jadi ya nggak tahu nih, pemerintah setempat mohon dibantu nih, kasihan rakyatnya nih. Dan memang kalau misalkan ditinjau dari topografi sendiri, di daerah ini memang daerah rendah, dataran rendah ya. Dimana kalau misalkan ada hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi, itu air dari Cangkring Malang, dari Gunung Gangsir semuanya bakal nandon di dusun di daerah ini ya, di daerah Kedung Ringin dan di area sepantaran itu pasti banjir sudah. Apalagi kalau hujan deras banget dengan intensitas tinggi, situ sudah pasti menggenang tuh airnya tuh. Titik berat sebenarnya lebih kepada bukan gimana banjirnya, tapi gimana cara mengantisipasinya. Seperti itu. Seperti hal yang diketahui ya, sudah banyak ini memang tempat pembuangan limbah dan sebagainya pasti juga nandon di sini, apalagi kalau sudah pas ketemu hujan dengan intensitas tinggi ataupun sedang, sudah pasti bakal banjir. Adanya eceng gondok di mana-mana di kali juga menutupi aliran sungai, sehingga air ini nggak bisa leluasa ya untuk keluar, dan ya akhirnya menggenang di sini. Dan pengerukan sebenarnya sudah pernah dilakukan dan pembersihan eceng gondok juga pernah, tapi ya tetap karena memang kondisinya sepertinya kurang memadai teman-teman.
Orang sini sih sebenarnya sudah terbiasa ya dengan agenda tahunan banjir seperti ini, sudah terbiasa. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kita fokus kepada gimana kesehatan dan keselamatan orang-orang yang di sana, teman-teman. Dan terlebih ya dari ketika saya meliput di sana, saya juga menemukan ular. Dan ketika saya berjalan di air itu, ternyata ada ular masuk dan keinjek kaki. Dan itu masuk di benar-benar di kaki dan masuk ke sandal ya. Jadi benar-benar ada ularnya, teman-teman. Nah, seperti yang kalian tengok sendiri, ini adalah ular yang nggak sengaja keinjek, teman-teman, seperti itu. Dan ini mungkin ular nggak berbahaya ya. Nah, barangkali kita kan nggak tahu kalau misalkan ada ular yang bisanya sangat tinggi, ya mudah-mudahan enggak sih seperti itu. Tapi walhasil ini adalah problem untuk kita semua, terlebih untuk penduduk sana dan pemerintah desa setempat dan pemerintah daerah, agar supaya gimana caranya agar supaya banjir ini bisa segera teratasi dan masyarakat di sana bisa hidup tenang. Karena hujan sedikit sudah nggak bisa tidur orang sana. Kalau misalkan rumahnya tinggi-tinggi, yang tinggi-tinggi itu sudah tenang, tapi yang rumahnya pondasinya kecil itu sudah pasti tergenang. Seperti itu. Untuk akses jalan sudah nggak bisa dilalui, teman-teman. Kalau misalkan pakai motor, pakai mobil pun demikian, sudah nggak bisa. Nah, jadi entah gimana cara menyelesaikannya, yang jelas harus duduk bareng, baik dari Civitas Akademika, para pejabat daerah, dan masyarakat setempat harus duduk bareng di urun rembuk agar supaya permasalahan semacam ini bisa segera teratasi. Entah pakai kerja bakti macam apa nanti, entah sungainya digedein atau dilakukan pengerukan atau digimanain juga, nanti kan bisa bakal ketemu di sana. Jadi walhasil ya, masa mau gini-gini terus. Meskipun sudah terbiasa dalam banjir, ya kita juga berhak untuk hidup seperti yang lain, untuk hidup tenang, seperti itu, teman-teman. Ayo sama-sama guyup, sama-sama kompak, agar supaya kita dan anak-anak kita ini bisa selamat. Minimal dari segi kesehatan sudah terjamin, seperti itu. Terima kasih ya sudah singgah. Jangan lupa dibantu subscribe agar supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang mungkin ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Ahmad Busri pamit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe dulu ya, gratis kok. Klik like dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat.